Banyak trader yang nyari indikator yang paling sakti ya katanya. Padahal indikator itu cuma penunjuk arah. Jadi bukan juga mesin uang gitu. Tapi kalau kita gabung sama price action, sebetulnya dengan cara yang benar ya, cara yang tepat, hasilnya itu bisa jadi setup cepat cuan sebetulnya, yang simple dan nggak ribet. Nah, sekarang di video kali ini kita akan bahas ya. Halo, balik lagi sama saya Syam. Saya official mentor di PT Dimas Surjangka dan saya adalah seorang trader fundamental dan analis teknikal. Dan di video kali ini kita akan belajar gimana caranya pakai MA sama price action. Kita combine kedua metode tersebut, kita mix, jadi biar jadi senjata entry yang akurat dan bikin kita nggak overthinking. Biar kita entry-nya itu yakin, kita entry-nya punya risk management yang oke dan jelas di mana harus entry dan di mana harus exit. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu fungsi dari moving average. Oke, karena kita di sini akan bahas moving average dan kombinasi dengan price action. Jadi yang pertama di sini kita akan bahas yaitu moving average. MA atau moving average ini bukan buat ngeramal masa depan sebetulnya, tapi untuk ngebaca kondisi pasar saat ini, kecenderungan pergerakan harga rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat dari fungsi, kita bedakan dulu atau kita bagi dulu menjadi dua fungsi atau dua manfaat utama dari moving average ini. Fungsi yang pertama yaitu untuk melihat arah tren. Oke, kenapa? Karena MA ini pengertian secara fungsi itu adalah sebuah indikator atau alat untuk mengukur pergerakan harga rata-rata. Jadi MA atau moving average ini adalah sebuah alat untuk mengukur atau melihat arah tren. Dia akan membaca pergerakan harga rata-rata per sekian candlestick ke belakang. Contohnya, jika periode yang kita gunakan adalah 12, maka moving average ini dia akan membaca pergerakan harga rata-rata per 12 candle ke belakang. Oke, jadi teman-teman saya lihat di grafik harga ya. Nah, ketika kedua atau sebenarnya nggak harus dua ya, misalkan atau kita katakan ketika moving average ini berada posisinya itu di atas candlestick, maka itu menunjukkan pergerakan harga rata-ratanya itu adalah turun. Atau sebaliknya, kita ambil contoh, nah di sini, ketika kedua moving average itu berada di bawah candlestick, artinya menunjukkan pergerakan harga rata-ratanya itu adalah naik. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Nah, moving average-nya itu sedang berada di bawah candlestick. Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga rata-ratanya itu adalah naik. Rata-rata per berapa candle? Nah, kalau itu kita harus lihat periode dari moving average-nya. Jadi kita bisa lihat di sini saya menggunakan moving average yang berwarna putih adalah 12, simple. Jadi moving average yang berwarna putih ini atau moving average dengan periode 12 ini, dia membaca pergerakan harga rata-rata per 12 candlestick ke belakang. Sedangkan yang ini adalah moving average dengan periode 24. Jadi, moving average ini dia membaca pergerakan harga rata-rata per 24 candlestick ke belakang. Nah, dan posisinya sekali lagi, jika kedua moving average ini berada di bawah candlestick posisinya, maka pergerakan harga rata-ratanya itu adalah naik. Dan jika kedua moving average ini berada di atas candlestick seperti ini contohnya, maka pergerakan harga rata-ratanya adalah turun. Sekali lagi, rata-rata per berapa banyak, yaitu tergantung kembali lagi ke periode yang kita pasangkan di moving average-nya. Contoh di sini, ini 12 dan 24. Artinya ini mengukur per 12 candle dan per 24 candlestick ke belakang, karena periodenya saya set di 12 dan 24. Kalau kita mau mengukur pergerakan harga rata-rata per 50 candlestick ke belakang atau per 100 candle ke belakang atau bahkan mungkin 200 candlestick ke belakang, maka kita tinggal rubah periodenya. Contoh di sini. Nah, kita tinggal rubah ke 200. Nah, ketika kita menggunakan periode 200, artinya moving average ini yang berwarna merah ini sudah mengukur pergerakan harga rata-rata per 200 candlestick ke belakang. Jadi untuk secara fungsi, moving average ini adalah sebuah alat untuk mengukur pergerakan harga rata-rata ke belakang. Per berapa candlestick itu kembali lagi tergantung dari berapa periode yang kita gunakan. Oke, itu yang pertama, itu adalah pengertian secara fungsi.
Dan ini juga sebenarnya masih pengertian secara fungsi, tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi, yang pertama kita lihat secara fungsi dasar, yaitu untuk mengukur pergerakan harga rata-rata. Dan sekarang kita lihat secara fungsi secara pengaplikasian. Jadi, poin yang kedua adalah moving average ini bisa digunakan untuk menentukan dynamic support and resistance. Jadi, jika yang pertama kita tahu bahwa fungsi dasar dari moving average ini adalah untuk mengukur pergerakan harga rata-rata ke belakang, maka kalau kita lihat secara fungsi dalam pengaplikasiannya, maka moving average ini bisa berfungsi atau difungsikan sebagai support dan resisten dinamis. Dan itu adalah pengertian secara fungsi atau pengaplikasiannya. Jadi kalau misalkan kita lihat kedua moving average atau moving average-nya berada di atas seperti ini, maka moving average ini sedang berfungsi sebagai resisten. Atau sebaliknya, kalau kita melihat moving average-nya berada di bawah candlestick, artinya moving average ini sedang berfungsi sebagai support. Maka cara menggunakannya pun akan sama, yaitu ketika moving average-nya berada di atas seperti ini, maka setiap kali candlestick menyentuh moving average, kita bisa melakukan entry sell. Kenapa? Karena ketika moving average-nya berada di atas, moving average ini sedang berfungsi sebagai resisten dinamis. Begitupun sebaliknya, ketika moving average-nya berada di bawah, contohnya seperti ini, maka moving average ini saat itu berfungsi sebagai support dinamis. Jadi ketika harga menyentuh candlestick, kita bisa melakukan entry-nya itu adalah buy. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa entry buy, ini kita bisa juga entry buy, dan ini juga masih ada momen bisa buy lagi. Dan kalau misalnya untuk turunnya, ini moving average-nya sedang berada di atas candlestick, artinya sedang berfungsi sebagai resisten. Maka setiap kali candlestick menyentuh moving average, maka kita bisa sell. Contohnya seperti, nah ini, lalu ini, dan di sini juga banyak momentum. Atau ini kita bisa melihat lagi ketika moving average-nya berada di bawah, maka ada beberapa momentum baik kita bisa lihat, 1, 2, 3, 4. Lalu ketika moving average-nya, contoh untuk kondisi saat ini, ketika moving average-nya berada di atas seperti ini ya, maka ini sedang berfungsi lagi sebagai resisten. Nah, artinya setiap kali candlestick menyentuh moving average, kita bisa melakukan transaksinya itu sell. Dan ini bisa kita gunakan atau kita aplikasikan di semua time frame. Tapi saran saya, jangan gunakan time frame yang terlalu kecil, karena time frame yang terlalu kecil itu terlalu banyak distorsi, terlalu banyak anomali, terlalu banyak pergerakan harga yang tidak sesuai dengan kebiasaannya secara pola ataupun bentuk dari pergerakan harganya. Nah, itu kan kita baru mempelajari dari moving average. Masih ada dua hal lagi yang penting, yaitu tentang manajemen resikonya dan caranya menggabungkan dengan price action. Nah, sekarang kita gabungkan dengan price action ya, yaitu kita harus tahu dulu ya gerak harga yang membentuk pola seperti pin bar, engulfing, atau rejection kayak price action. Ini kan biasanya yang ngasih confirm atau konfirmasi untuk entry-nya. Contoh ketika harga dia sedang menyentuh MA, atau salah satu contoh mungkin kita bisa lihat juga di grafik seperti ini. Atau mungkin kita cari dulu yang lebih mudah ya. Bentar. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa melihat di grafik harga, ketika ada pola seperti ini, moving average-nya yang pertama berada di bawah, artinya ini sedang berfungsi sebagai support. Jadi kita bisa melakukan buy ketika harga menyentuh moving average. Nah, dan ini akan diperkuat kalau kita melihat ada satu pola candlestick ataupun double candlestick ataupun pola-pola yang lainnya. Ketika harga nyentuh di MA seperti ini, dan di sini ada rejection. Rejection itu yang paling sederhana adalah sebuah candlestick yang shadow-nya panjang, cenderung lebih panjang daripada body candlestick-nya. Contohnya seperti ini. Kita bisa melihat ada satu candlestick yang kecil dan shadow-nya panjang. Nah, kita lihat dia shadow-nya itu panjangnya di bawah atau di atas. Nah, untuk kondisi saat ini shadow-nya ternyata panjangnya di bawah. Artinya dia ada rejection dari bawah, dan saat itu juga kebetulan harga sedang menyentuh moving average. Artinya harga sedang menyentuh support atau moving average, dan terbentuk rejection atau terjadi rejection ketika harga sedang menyentuh moving average. Artinya itu mengkonfirmasi untuk masuk atau entry buy di sini dengan lebih kuat lagi probabilitasnya. Dan kalau kita lihat lagi, kita lihat di sini setelah kita entry, harga langsung naik, dan kita ya untuk 5, 10 bahkan 20 poin itu bisa tercapai hanya dengan 2 atau bahkan mungkin 3 candle. Bahkan kadang satu candle kita udah bisa take profit.
Oke, nah itu cara menggabungkannya, tapi tidak harus selamanya seperti itu. Contohnya, nah ini ada contoh lagi bagus. Moving average-nya sedang berada di bawah candlestick seperti ini. Ketika harga menyentuh moving average dan saat harga menyentuh moving average terbentuk candlestick yang hampir menjadi doji atau ada rejection dari bawah dengan shadow yang cukup panjang di bawah, artinya ini juga mengkonfirmasi bahwa kita bisa melakukan entry buy dengan probabilitas yang cukup tinggi dengan target biasanya antara 5 sampai dengan 10 poin tergantung dengan time frame yang kita gunakan. Kalau time frame-nya untuk M5 biasanya kita bisa ambil 5 sampai dengan 7 poin. Tapi kalau kita menggunakan time frame-nya H1 kita bisa bahkan 20 sampai 30 poin per satu kali entry. Dan untuk manajemen resikonya itu kita harus melihat dari pergerakan dari moving average-nya. Plus kita juga harus lihat juga nanti price action yang terbentuk seperti apa. Contoh, untuk entry kan kita udah paham ya. Yang pertama harga sedang menyentuh moving average, dan yang kedua ketika harga sedang menyentuh moving average terbentuk pola-pola price action yang mendukung untuk kita entry, baik itu buy ataupun sell. Nah, ada satu contoh untuk manajemen risiko ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya seperti ini. Ini moving average-nya sedang berada di bawah. Mungkin yang pertama kita ambil buy di sini udah dapat 5 sampai dengan 10 poin. Tapi untuk yang kedua, kita buy lagi di sini, tapi ternyata harga malah turun. Yang pertama jangan panik. Itu yang harus kita lakukan dulu. Karena ketika kita panik biasanya itu akan membuat kita melakukan cut loss yang tidak perlu. Padahal seharusnya kita belum cut loss, kita cut loss duluan. Tapi kita tetap harus disiplin ya dengan metode yang ada atau dengan aturan atau rule yang ada sesuai dengan metode atau teknik trading yang kita gunakan. Tapi di sini yang saya akan bahas di poin yang ketiga ini adalah terkait dengan manajemen risiko atau pembatasan kerugian. Contoh, ketika saya ambil buy, harga malah turun. Yang pertama sekali lagi jangan panik. Yang kedua, kapan saya harus cut loss atau harus di mana saya pasang stop loss. Kalau saya lebih menyarankan ini akan lebih efektif ketika kita menggunakan pembatas kerugiannya itu secara manual, bukan dengan stop loss otomatis. Kecuali kalau kita mau tinggal, kita ada kegiatan yang lain, kita bisa menggunakan stop loss. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya kita memungkinkan untuk memantau, ini akan lebih efektif sekali lagi jika kita melakukan pembatas kerugiannya itu manual. Jadi tidak menggunakan stop loss itu bukan berarti tidak punya batas rugi. Tetap harus ada batas rugi, tapi dilakukan secara manual. Dan tantangannya adalah kita harus disiplin dalam menerapkannya. Contohnya seperti ini. Patokannya adalah cross atau persilangan moving average-nya. Jadi ketika kita entry buy, contohnya seperti ini, harga sedang menyentuh moving average, tapi ini kan momennya buy ya, tapi harga malah turun ketika kita udah entry di sini. Nah, saya kasih tanda. Nah, kita entry di kurang lebih di sini. Tapi ternyata harga malah turun. Yang pertama sekali lagi jangan panik. Yang kedua, patokan kita untuk cut loss adalah ketika kita ambil buy seperti ini, tapi moving average-nya dia berpindah posisinya menjadi ke atas candlestick. Yang kedua, kita lihat kita lihat moving average-nya. Itu dia ada persilangan atau crossing. Nah, di sini kita bisa melihat ada crossing atau persilangan dari moving average. Artinya, setelah close candle tepat di persilangan moving average ini, kita harus cut posisinya. Dan seharusnya dengan metode pembatas kerugian seperti ini atau dengan risk management seperti ini, dengan metode yang ada seperti ini kalaupun kita harus mengalami kerugian, ruginya itu dalam batas yang wajar, bahkan cenderung kecil dibandingkan dengan metode yang lain. Karena apa? Kita bayar di sini, harga sempat turun sini. Nah, kalau kita panik mungkin kita bisa cut sini dan ini mungkin lebih gede daripada yang seharusnya. Tapi kalau kita nggak panik dan kita punya acuan pasti atau acuan yang jelas, kita akan tahan dulu sampai terkonfirmasi moving average-nya itu dia cross atau bersilangan. Kita buy di sini dan kita cut di sini, itu harusnya kecil. Kecuali kalau kita nggak disiplin. Kita buy di sini, harga udah turun dan emangnya udah crossing, kita masih tahan, udah di bawah. Nah, biasanya kita mulai bingung antara di cut loss kegedean, tapi kalau misalkan nggak di cut loss, ini udah nggak sesuai dengan rule-nya, udah di luar rencana yang kita lakukan sebelumnya. Artinya kita yang nggak disiplin, karena seharusnya kalau kita disiplin dengan metode sesimpel ini pun hasilnya itu akan optimal. Dan ini udah saya praktekkan selama bertahun-tahun dan memang hasilnya itu selain simple ini ya profitable. Selama kitanya disiplin dan sabar ketika nunggu momentum. Karena metode apapun itu akan selalu dibutuhkan yang namanya disiplin dan sabar. Karena disiplin itu selalu dibutuhkan untuk pembatas kerugian dan untuk penentuan target profit.
Sedangkan sabar itu harus kita harus sabar untuk nunggu harga itu di best price atau benar-benar harga masuk di zona untuk kita entry. Kadang kita entry kecepatan, kadang kita entry-nya terlambat. Kenapa? Karena bisa jadi karena kita FOMO atau nggak sabar, bisa jadi karena kitanya nggak disiplin. Jadi sabar dan disiplin itu adalah pelengkap untuk semua metode trading yang ada, termasuk metode trading yang saat ini kita sedang bahas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini sebagai bonus saya mau kasih beberapa informasi ya, mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih sering mengalami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan. Yang pertama, biasanya entry itu hanya karena harga menyentuh MA tanpa price action. Itu biasanya probabilitasnya untuk profit itu lebih kecil, bahkan cenderung kena fake out atau kena false break biasanya. Dan biasanya kena stop loss duluan, habis itu harga sesuai. Dan itu harusnya bisa dihindari kalau kita gabungkan dengan price action. Yang kedua, kita biasanya menggunakan time frame terlalu kecil. Contohnya misalkan menggunakan time frame M1. Nah, itu kurang efektif. Walaupun bukan tidak boleh, bisa dan boleh, tapi akan kurang efektif karena time frame yang terlalu kecil itu akan terlalu banyak atau terlalu besar tingkat distorsinya. Banyak anomali yang terjadi, banyak pergerakan harga yang tidak sesuai dengan pola-pola yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, terlalu bergantung pada indikator. Lupa sebenarnya kalau market itu digerakkan oleh pelaku pasar, bukan indikator yang menggerakkan market. Nah, jadi indikator itu yang membaca kondisi market, sedangkan market bergerak dengan oleh pelaku pasar. Nah, kalau teman-teman pengen lebih tenang untuk tradingnya, nggak gampang overthinking, nggak gampang panik, lebih disiplin, lebih sabar untuk entry-nya, tapi tetap punya sistem yang jelas, coba deh latihan setup ini minimal ya selama 1 minggu, atau bahkan kalau lebih bagus lagi 1 bulan, tanpa ganti-ganti strategi. Nggak usah khawatir, bisa menggunakan account demo, tapi kalau misalnya udah cukup yakin, bisa juga menggunakan akun realnya. Nah, catat hasilnya, analisis setiap entry, dan teman-teman juga bakal lihat peningkatan kualitas trading yang terjadi saat itu ketika kita terus-terusan melakukan evaluasi secara bertahap. Kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang penggunaan moving average, price action, atau bahkan mungkin metode yang lainnya, atau mau mentoring khusus untuk private coaching buat strategi yang bisa lebih matang lagi, tinggal tulis di kolom komentar, silahkan DM saya. Jangan lupa juga untuk follow, like, share, and subscribe kalau yang belum subscribe, ya, biar teman-teman itu nggak ketinggalan informasi-informasi atau video-video edukatif dari kita ya. Nah, jadi pastiin tradingnya itu udah bukan saatnya lagi cuman ikut-ikutan aja, tapi kita punya metode atau sistem trading sendiri yang jelas. Oke, sekian dari saya Syam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.